Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Rizka Wulandari dari kelas 213A11 dengan NIM 212000090. Yang terhormat Bapak Risa Prayudi selaku dosen mata kuliah Korespondensi Niaga Bahasa Indonesia Dasar. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara melipat surat dengan baik dan benar. Di sini saya akan mempraktekkan 8 surat. Yang pertama adalah lipatan baron atau yang disebut dengan baronial fold. Yang kedua adalah lipatan ganda sejajar atau yang disebut parallel double fold. Dan yang ketiga adalah lipatan baku rendah atau yang disebut dengan low standard fold. Dan yang keempat itu ada lipatan baku atau yang disebut dengan standard fold. Dan yang kelima ada lipatan tunggal atau yang disebut dengan single fold. Dan yang keenam itu ada lipatan akordion atau yang disebut dengan accordion fold. Dan yang ketujuh adalah lipatan akordion rendah atau yang disebut dengan low accordion fold. Dan yang kedelapan ada lipatan Perancis atau yang disebut dengan French fold. Saya di sini menggunakan dua ukuran kertas. Pertama saya menggunakan A4. Yang kedua saya menggunakan kertas A5. Ukuran kertas A4 saya akan menggunakan untuk contoh lipatan. Yang pertama adalah lipatan baron, yang kedua ada lipatan ganda sejajar, yang ketiga ada lipatan baku rendah, yang keempat ada lipatan baku, yang kelima ada lipatan akordion, yang keenam ada lipatan akordion rendah, dan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu adalah lipatan Perancis. Dan untuk kertas A5 sendiri saya akan menggunakannya untuk lipatan tunggal. Yang pertama adalah lipatan baron. Balik kertas, lalu lipatlah menjadi dua bagian, ujung dan ujung seperti ini. Lalu untuk ukuran depannya, kanan dan kirinya dilipat, namun sedikit saja. Jadilah lipatan baron. Yang kedua, kita akan membuat lipatan ganda paralel. Lipatlah kertas menjadi dua bagian seperti ini. Lalu bagian atas lipatlah sesuai lipatan yang sudah kita buat tadi. Setelah itu, baliklah kertas. Lalu bagian bawah dilipat ke titik tengah yang sudah kita lipat tadi. Lipatlah kertas sesuai dengan bentuk yang sudah kita buat seperti ini. Jadilah lipatan ganda paralel. Yang ketiga, kita akan membuat surat yaitu lipatan baku rendah. Baku rendah ini kita akan membuat dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang ketiga lipatlah 1/4 bagian kertas. Setelah itu bagian 1 lipatlah ke bagian 3 seperti ini. Maka jadilah lipatan baku rendah. Yang keempat, kita akan melipat surat yaitu dengan lipatan baku. Baliklah surat dan bagi menjadi 3 bagian. Untuk bagian yang ketiga, lipatlah kertas ke bagian yang kedua seperti ini. Dan untuk bagian yang pertama, lipatlah surat ke area 2 seperti ini. Maka jadilah lipatan baku. Yang kelima, kita akan membuat lipatan tunggal. Di sini saya menggunakan kertas A5 untuk contoh suratnya. Bagilah menjadi 2, yaitu lipatlah ujung dengan ujung. Maka jadilah surat lipatan tunggal. Yang keenam, kita akan melipat surat dengan metode lipatan akordion. Baliklah surat, bagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama dilipat menuju bagian kedua.
Setelah itu, baliklah surat dan bagian ketiga dilipat menuju bagian kedua. Lipatlah surat sesuai dengan urutan yang telah kita tentukan. Jadilah surat dengan lipatan akordion. Yang ketujuh, kita akan melipat surat dengan metode lipatan akordion rendah. Lipatlah bagian bawah surat, namun seperapat saja. Setelah itu, baliklah surat yang atas bagian pertama menuju dengan lipatan yang telah kita buat sebelumnya. Setelah itu, lipatlah surat sesuai dengan lipatan yang telah kita buat. Jadilah lipatan akordion rendah. Yang terakhir, kita akan melipat surat dengan metode lipatan Perancis. Lipatlah surat menjadi dua bagian seperti ini. Lalu lipatlah bagian kanan ke bagian kiri seperti ini. Maka jadilah lipatan Prancis. Demikianlah video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.